Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anwar Rahmatullah dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota dari Universitas Jember dengan NIM 2019 1050 1048. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang aplikasi ArcGIS atau GIS dengan materi saat ini yaitu georeference. Sebelumnya kalian wajib tahu dulu apa itu grid dan tick map. Yang berikut merupakan satu peta tata guna lahan dari kota Semarang. Saya akan menjelaskan tentang grid dan juga tick map. Grid merupakan garis hayal yang terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal yang mengorientasikan lokasi atau koordinat peta dengan koordinat lokasi sebenarnya. Grid dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi koordinat geografis dengan menggunakan sumbu lintang dan bujur dan ditampilkan dalam satuan derajat menit detik atau DMS ataupun menunjukkan lokasi koordinat grid atau yang biasa disebut dengan UTM dengan menggunakan jarak meter atau mil sebagai satuan yang ditampilkan di setiap titik acuan. Sedangkan tick mark merupakan suatu titik yang menunjukkan suatu koordinat tertentu yang ada pada peta. Untuk lebih jelasnya, grid merupakan suatu ukuran yang ada pada peta yang biasanya itu ada di tepi-tepi luar peta. Ini merupakan grid dan seterusnya ini merupakan grid dari suatu peta tata guna lahan di kota Semarang. Sedangkan tick mark yaitu titik-titik yang ada di dalam suatu peta. Tick mark sendiri merupakan perpotongan antara grid kolom atau grid dengan grid baris yang merupakan suatu titik pertemuan koordinat. Lalu untuk lebih jelasnya, untuk grid sendiri ada dua satuan yaitu untuk desimal derajat dan juga untuk meter. Grid sendiri untuk yang ini merupakan grid dengan satuan meter, sedangkan untuk yang zone UTM Indonesia ini merupakan satuan derajat desimal. Lalu apakah perbedaan dari meter dan juga dari desimal? Perbedaannya yaitu apabila itu derajat desimal itu angkanya lebih kecil daripada kita menggunakan meter. Kita ambil contoh di sini untuk meter di sini 426.000, sedangkan derajat desimal itu hanya 96 derajat sampai dengan seterusnya. Lalu manakah yang lebih sering dipergunakan oleh planner saat merancang suatu kota atau membuat suatu peta? Biasanya planner itu lebih cenderung menggunakan dengan satuan meter karena menggunakan satuan meter itu lebih jelas dan lebih banyak dipergunakan oleh instansi-instansi terkait yang menggunakan peta-peta GIS. Lalu selanjutnya, kalian juga wajib mengetahui tentang apa itu UTM. UTM sendiri yaitu Universal Transfer Mercator, adalah sistem untuk menetapkan koordinat atau lokasi di permukaan bumi. Seperti metode tradisional lintang dan bujur, adalah representasi dari posisi horizontal, yang berarti mengabaikan ketinggian dan memperlakukan bumi sebagai episoid yang sempurna. Sistem UTM sendiri membagi bumi menjadi 60 zona, masing-masing dengan lebar 6 derajat. Seperti yang dilihat di sini, ini merupakan perbedaan antar tiap zona itu sekitar 6 derajat. Di sini 96 derajat, perbedaannya yaitu 102 itu sekitar 6 derajat dan seterusnya itu selalu 6 derajat. Sehingga membentuk 60 zona yang ada di permukaan bumi. Untuk Indonesia sendiri itu berada pada zona 46N sampai dengan 54N. Sedangkan yang bawah yaitu 46S sampai dengan 54S. Lalu apa itu 46N, apa itu 47N, apa itu 46S dan 47S. Untuk 46N dan 47N sendiri yaitu suatu ukuran di mana itu diukur dari seberapa jauh dari
dari garis khatulistiwa. Saya ambil contoh di sini di Pulau Jawa sendiri itu dibagi menjadi 2 zona, yaitu di antara 48S dan juga di antara zona 49S. Maksudnya bagaimana? 49S yaitu menunjukkan bahwa S sendiri yaitu singkatan dari south, yang artinya zona tersebut berada pada selatan dari garis khatulistiwa, dan itu merupakan zona ke-49. Jadi untuk Pulau Jawa itu sendiri berada pada selatan garis khatulistiwa, yaitu pada grid atau berada pada zona ke-49. Sedangkan 49N yaitu yang N sendiri yaitu singkatan dari North, sehingga 49N itu sendiri merupakan zona 49 dan berada pada utara dari garis khatulistiwa. Apakah hal ini sangat penting? Ya, UTM sendiri sangat penting dalam pembuatan peta, karena UTM yang bergeser sedikit saja bisa merubah pembuatan peta ataupun bahkan tidak bisa jadi membuat suatu peta itu sendiri. UTM wajib diketahui bagi para planner agar mempermudah kita dalam pembuatan suatu peta, baik itu peta tata guna lahan, peta jaringan listrik, jaringan air, ataupun yang lain-lainnya, semua menggunakan UTM, sehingga koordinat yang ada sesuai dengan tempat lokasi yang kita pilih dalam pembuatan suatu peta itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi, atau yang biasanya ada pada kertas atau bagian-bagian datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri tertentu, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan juga distorsi skala. Untuk memperoleh peta yang ideal diperlukan luas, jarak, dan arah bentuk yang benar agar dapat digunakan untuk membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit, biasanya menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Ada 3 macam bentuk dari proyeksi peta, yaitu proyeksi planar, proyeksi kerucut, dan juga proyeksi silindris, tergantung dari bentuk dari proyeksinya itu sendiri. Proyeksi planar merupakan sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai prosesnya. Pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya berpusat pada satu titik. Umumnya digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya itu kecil atau sempit. Dan yang kedua yaitu proyeksi kerucut. Proyeksi peta kerucut adalah proyeksi peta menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah, seperti halnya benua-benua yang ada di Eropa. Dan proyeksi peta kerucut ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub maupun juga daerah khatulistiwa. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, proyeksi silinder. Proyeksi peta silinder adalah proyeksi peta menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi peta silinder tidak dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Maka dari itu, mengapa kita yang ada di wilayah Indonesia ini sering menggunakan proyeksi silinder ini? Karena Indonesia sendiri juga berada pada daerah khatulistiwa, sehingga banyak menggunakan proyeksi peta silinder. Selanjutnya kita akan langsung saja menuju ke ArcGIS, ke tampilan ArcGIS untuk membahas tentang georeference dan cara menggunakannya. Yuk. Baik, di sini kita kembali menuju ke tampilan dari ArcGIS. Di sini saya menggunakan ArcGIS 10.8. Mungkin ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu kita harus mengkonekkan file yang akan kita masukkan dengan folder yang akan kita pilih ke dalam ArcGIS yang kita punya. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita pencet di sebelah kanan yaitu di katalog, lalu kita pilih di folder connection dan kita pencet connect to folder, lalu kita pilih di folder mana yang ingin kita konekkan ke ArcGIS kita. Misal kita ambil contoh di picture, di libraries, lalu kita di picture, lalu di my picture, dan di new folder.
lalu kita klik oke. Oke, setelah berhasil terkonek di katalog kita, yang harus kita lakukan yaitu kita harus memasukkan file yang ada pada wallpaper yang telah kita konekkan tadi ke dalam layer yang ada dalam ArcGIS, yaitu dengan cara kita klik plus di katalog tadi, lalu kita ambil contoh land use, lalu kita drag atau kita geser ke bawah dari layer itu sendiri. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita memasukkan layer yang tadi kita pilih itu. Lalu ini ada suatu following data reference, yaitu the following data source your edit and are missing special reference information. Ini artinya file yang kita masukkan ini tidak memiliki data spasial, sehingga kita harus memasukkan data spasial itu secara manual menggunakan tab georeference. Di video kali ini kita akan membahas cara memasukkan skala atau grid yang telah kita punyai yang dalam bentuk gambar ini ke dalam layer atau lembar kerja kita. Yang kita lakukan yaitu yang pertama itu kita harus update terlebih dahulu. Di sini mengapa di sini tidak berupa save file yang biasa kita gunakan, karena di sini merupakan suatu bentuk dari file JPG, bukan berupa file save file, sehingga di sini bentuknya berupa red, green, and blue, atau biasa disebut RGB. RGB sendiri yaitu singkatan dari red, green, and blue, yaitu berupa pencampuran warna. Sehingga apabila kita klik di identify di sini, kita klik di situ akan langsung terlihat red, green, blue-nya berapa. Di sini red, green, blue-nya 255 semua, itu artinya di sini warnanya putih. Dikarenakan warna putih sendiri yaitu pencampuran ketiga warna red, green, and blue berupa 255. Lalu apabila kita klik di tempat yang lain, di situ juga akan berubah berapa nilai-nilai pencampuran warnanya. Di sini kita klik di warna merah, yaitu berupa warnanya 254 dan green-nya 0 dan blue-nya 0. Begitupun yang lainnya. Kita ambil contoh lagi di warna kuning. Di sini akan berupa red-nya 255, green-nya 255, dan blue-nya hanya 1 ataupun bahkan biasanya 0. Lalu bagaimana sih cara membuat peta apabila kita hanya mendapatkan file berupa gambar atau file berupa JPG? Yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencocokkan terlebih dahulu data spasial, yaitu berupa grid dari gambar yang kita peroleh. Biasanya dari peta itu sendiri memiliki grid atau skala-skala yang ada di pinggir-pinggir dari suatu peta itu sendiri, yang dimana grid itu terdapat tick mark atau tanda plus ini, yang biasanya itu merupakan perpotongan antara grid yang X dan juga grid yang Y. Nah, sebelum itu kita harus mengerti terlebih dahulu tentang gimana sih tempat letak peta yang telah kita terima. Misalkan kita ambil contoh, ini merupakan suatu peta yang tidak kita ketahui di mana tempatnya. Caranya yang pertama kita harus lihat yaitu kita lihat dari bagian kop di sini terdapat di Universitas Diponegoro Semarang. Artinya ini merupakan ada satu clue bahwa ini ada di kota Semarang. Lalu kita cari di bawah, itu merupakan tugas mata kuliah, ini merupakan judul petanya, dan ini merupakan legendanya, dan merupakan skill bar. Lalu biasanya terdapat sistem grid atau UTM. Itu biasanya kita lihat dari situ, sehingga kita wajib memasukkan UTM terlebih dahulu yang tadi sudah saya jelaskan, sehingga kita harus mencocokkan terlebih dahulu grid atau UTM yang kita peroleh dengan grid yang akan kita buat. Kita ambil contoh, ini merupakan sumber dari kota Semarang dan ini merupakan peta dari kota Semarang. Oleh karena itu, karena kota Semarang berada pada berada pada UTM 49S, sehingga kita harus berubah terlebih dahulu ke dalam 49S. Caranya yaitu dengan di properties, lalu kita
ambil di koordinat sistem, lalu kita pilih di sini di 49S, lalu kita klik OK. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mencocokkan data file GPT yang telah kita peroleh dengan koordinat yang akan kita buat di layer kita, yaitu kita harus mencocokkan terlebih dahulu data-data spasial yang ada pada peta yang kita peroleh dengan koordinat yang ada pada ArcGIS. Nah, koordinat sendiri itu biasanya berada pada pojok kanan bawah di ArcGIS itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita lakukan saja langsung ke menu georeference. Caranya yaitu yang pertama, kita harus memunculkan terlebih dahulu tab georeference, yaitu dengan cara klik kanan di tempat yang kosong di toolbar di kanan, lalu kita cari georeferencing, lalu kita checklist di georeference. Nah, biasanya georeference itu berada pada bawah sini, jadi kita perlu merapikan terlebih dahulu tab georeference ini untuk kita naikkan ke atas ke tempat yang ingin kita pindah. Kita ambil contoh, kita ambil di pojok bawah saja, pojok kiri bawah di tab toolbar. Di tab georeference sendiri itu ada pilihan georeferencing. Ini merupakan contoh language atau layer yang ingin kita ambil atau yang ingin kita edit data spesialnya, lalu ada add control point, authorization, dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita lakukan saja mencocokkan sistem grid yang ada pada peta yang kita peroleh, yaitu yang berupa gambar, dengan georeference atau data spesial yang sesungguhnya yang ada pada peta ini. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mematikan terlebih dahulu auto adjust yang ada pada tab georeference. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, nanti yang harus kita lakukan yaitu kita lakukan zoom pada peta yang yang ingin kita rubah data spasialnya, lalu kita ambil di pojok peta tersebut, dan kiri bawah, pojok kanan bawah, dan pojok atas kanan dan pojok atas kiri. Lalu kita klik add control point, lalu kita tempatkan tanda ikon plus ini kepada tiap pojok-pojok sistem grid itu sendiri, tiap tick mark potongan dari sistem grid X dan juga Y. Caranya yaitu kita klik satu kali pada titik yang telah kita pilih, lalu klik kanan satu kali, lalu kita masukkan input X dan Y-nya. Sini kita masukkan X-nya kita ambil di sini, yaitu yang ada pada bawah 440 itu, dan kita masukkan Y-nya yaitu 921200, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita telah melakukan satu kali control point. Lalu kenapa ini tidak berubah? Memang tidak berubah. Nah, kita harus melakukan 4 kali melakukan add control point pada tiap pojok-pojok peta yang akan kita buat. Ambil contoh lagi untuk tulis di atas di titik yang kedua. Titik yang kedua kita ambil contoh di sini di pojok atas kanan, kita klik satu kali, klik kiri satu kali, lalu klik kanan satu kali, dan kita masukkan input X dan Y-nya. X nya yaitu 440, tekan Y nya 922 4 0 kali. Oke. Nah, setelah berhasil tanda 2, lalu kita lanjut ke tanda yang selanjutnya, tanda ketiga. Ambil pojok di kiri atas, lalu kita klik add control point lagi di atas, kita paskan terlebih dahulu
Lalu klik satu kali dan klik kanan satu kali. Lalu kita masukkan X dan Y-nya kembali. Kita masukkan X-nya 4, 2, 6, 0, 0. Lalu kita masukkan Y-nya 9, 2, 2, 4, 0, 0. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya sudah kembali ke titik yang keempat, control point, yaitu titik yang keempat, paskan terlebih dahulu, klik kiri satu kali dan klik kanan satu kali. Lalu kita masukkan X dan Y. Kita masukkan X nya 4, 2, 6. Dan kita masukkan Y nya 9, 2, 1. Lalu kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, yang harus kita lakukan yaitu kita lihat terlebih dahulu view link table. Ini merupakan link table dari kita yang telah kita masukkan tadi, yang awalnya kita 1036 1036 kita rubah menjadi 44000 dan Y-nya 9212000000. Begitu seterusnya sampai ke titik yang keempat. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu dengan klik reference, lalu kita klik auto adjust. Lah, kok hilang? Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita klik kanan pada layer yang telah kita pilih, jadi contoh land use, klik kanan, lalu kita klik zoom to layer. Nah, ini langsung terbentuk data spasialnya sudah terlihat. Kita ambil contoh di sini, zoom terlebih dahulu di titik yang ini, di titik yang pertama terlebih dahulu, kita lihat apakah sama. Di titik yang pertama kita klik, di situ tertulis bahwa gridnya 92120000. Apakah sama dengan yang ada pada gridnya? Itu merupakan suatu hal yang sama di titik yang pertama. Lalu kita beralih ke titik yang kedua, apakah juga akan sama? Kita lihat 43999222400. Lalu kenapa titik mark yang telah kita perbuat tidak persis sama dengan grid yang ada pada peta gambar tersebut? Karena dalam view link table yang tadi kita lihat bahwa kesalahan kita di atas 3,6189. Jadi ada kemungkinan salah dari sistem, yaitu hanya sebesar 3,6189. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan merupakan hal yang kecil. Jadi hal tersebut bukanlah hal yang perlu dirisaukan. Yang kita pilih yang di sini yaitu first order polynomial. Ini merupakan settingan default dari view reference. Selanjutnya yaitu kita cek di titik yang ketiga apakah juga akan sama keakuratannya. Kita lihat di sini 426000 dan juga 92240000. Nah, di sini kesalahannya hanya beberapa saja, karena kesalahan yang kita buat dari filling table itu hanya sebesar 3,6189, di mana hal tersebut merupakan hal yang cukup kecil, dan hal tersebut memang wajar apabila kita melakukan georeference secara manual. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai georeference. Baik, sampai sini saja video kelas web. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Don't forget to like, subscribe, and see you next time. Bye bye guys.